Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8, kelas 8A sampai kelas 8I. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih semangat walaupun kalian semuanya melakukan pembelajaran dari rumah kalian masing-masing. Bertemu lagi dengan Bu Ana di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pertemuan yang keempat, bab yang kedua tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Kompetensi dasar 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian 4.3 menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Definisi iman yaitu yakin atau percaya. Pengertian kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kemudian, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan wahyu-wahyu kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Dalil yang tentang beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Rasul-Nya, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kalian pasti sudah tahu semuanya bahwa Allah itu mempunyai 4 kitab suci. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan untuk Bani Israel dan ditulis dengan bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan di Bukit Tursina atau Sinai pada abad ke-12 Masehi. Penjelasan mengenai Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat terdapat ke dalam surat Al-Isra ayat 2. Kemudian inti pokok dari kitab Taurat adalah adanya 10 peraturan bagi kaum Bani Israel yang disebut dengan The 10 Commandments. 10 peraturan tersebut terdiri dari 3 perintah dan 7 larangan. Apa saja isinya? Isinya adalah perintah mengesahkan Allah, perintah menghormati ayah dan ibu, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan secara sia-sia, larangan membunuh manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Allah mewahyukan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada kaum Yahudi. Nabi Daud mendapatkan kitab Zabur terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 5. Apa saja isi dari kitab Zabur? Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti yang berisi ajaran. Yang pertama adalah dzikir dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua, nasihat-nasihat tentang kebaikan manusia. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Allah mewahyukan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan pada awal abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Terdapat Quran Surat Maryam ayat 30 yang menjelaskan bahwa kitab Injil itu memang benar-benar diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ditulis dalam bahasa Suryani yang berisi, yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, perintah menyucikan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, perintah untuk saling menyayangi. Yang keempat, membenarkan ajaran kitab terdahulu. Yang kelima, menghapus beberapa ajaran dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, mengabarkan akan datang Nabi selanjutnya setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kitab yang keempat yang diturunkan oleh Allah itu adalah kitab Al-Quran. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Pasti kalian sudah tahu semuanya bahwa Nabi Muhammad menurunkan pertama kali Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira. Ya, di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan, dan ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan umat manusia. Kitab Al-Quran adalah kitab sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan isi pokoknya adalah tentang akidah berupa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Kemudian yang kedua, ibadah berupa tuntunan pengabdian dan penyembahan kepada Allah, misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang ketiga, akhlak, budi pekerti, misalnya akhlak kita kepada Allah, akhlak kepada manusia, kepada orang tua, kepada orang lain, ya. Kemudian muamalah berupa tata cara pergaulan manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain, misalnya jual beli, larangan riba, larangan berperilaku sombong. Kemudian tentang tarikh atau sejarah Islam, kisah para nabi, orang-orang soleh, dan orang-orang yang terdahulu. Kemudian yang keenam, tentang ilmu pengetahuan atau sains, misalnya tentang kelahiran alam semesta, dan astronomi. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia diantaranya, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia untuk berada di jalan yang lurus. Yang kedua, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, memberi peringatan kepada manusia yang tidak mempercayai hari pembalasan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari ketiga kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun di kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Turunnya Al-Quran secara bertahap dapat membantu umat Islam untuk menghafal, memahami, memikirkan maknanya, dan mengamalkan ajarannya. Surat-surat Al-Quran yang turun di Mekah sebelum Nabi melakukan hijrah itu dinamakan dengan surat-surat Makkiyah. Sedangkan surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dinamakan dengan surat Madaniyah. Allah berfirman di dalam surat kesucian dan kemurnian Al-Quran. Allah memberi jaminan akan menjaga kemurnian Al-Quran. Bukti kemurniannya adalah tidak ada perubahan sedikit pun dalam Al-Quran mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Adapun cara-cara pemeliharaan yang dilakukan semenjak Nabi Muhammad sampai sekarang adalah sebagai berikut. Setiap ayat turun, Nabi meminta para sahabatnya untuk menuliskan di batu, di kulit binatang, di pelepah kurma. Di antara penulis-penulis Al-Quran pada zaman dahulu antara lain adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab.
Pada saat akan menulis, Nabi menjelaskan ayat yang turun terlebih dahulu atau di surat apa ayat tersebut harus ditulis. Nabi juga melarang untuk menulis selain Al-Quran. Kemudian Al-Quran dihafalkan dan dibaca dalam sholat. Al-Quran ditulis oleh para sahabat yang sudah pandai membaca dan menulis seperti Abdullah Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Malaikat Jibril selalu mengecek bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW setiap tahun dengan meminta Nabi untuk mengulang bacaan Al-Quran yang telah diturunkan. Usaha penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Usaha penulisan Al-Quran, penyeragaman bacaan dan tulisan sebagai rujukan umat Islam di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam usaha untuk menjaga kemurnian Al-Quran dengan cara membentuk lembaga lajnah pentasihan mushaf Al-Quran yang bertugas meneliti semua mushaf yang akan dicetak sebelum diedarkan ke masyarakat. Ya, tim ini berada di bawah pengawasan Kemenak, Menteri Agama. Ya, Kementerian Agama memiliki naskah Al-Quran, pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang memiliki standar dalam penerbitan Al-Quran Indonesia yang telah disesuaikan dalam Mushaf Al-Imam. Kemudian mengadakan musabaqah tilawatil Quran setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh negara. Kemudian usaha-usaha masyarakat muslim seperti membentuk lembaga pendidikan, kajian, dan tahfidz Al-Quran. Demikianlah penjelasan hari ini. Semoga kalian semuanya memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.